Sepintas mirip dengan aslinya. Dari mulai mirip Belly hingga mirip Channel. Ada yang sekedar dimirip-miripkan, ada pula yang sulit dibedakan dengan aslinya. Produk-produk ini mudah ditemukan di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Kualitas produk buatan perajin kulit di Tanggulangin sudah lama diakui. Tak mengherankan, kawasan ini menjadi salah satu daerah tujuan wisata. Dari awal tahun 55 itu di daerah Tanggulangin ini sudah ada kerajinan yang namanya koper. Jadi koper awal itu koper dari seng. Tahun 60 itu orang di sini itu baru mulailah menggeliat untuk kerajinan koper itu. Membuat koperasi, dengan adanya kumpulan koperasi itu, itulah baru di daerah Tanggulangin ini dikenal oleh masyarakat. Koperasi Intako adalah koperasi industri tas dan koper, berdiri pada tahun 1976, di mana koperasi ini mempunyai unit-unit usaha, diantaranya adalah unit penjualan produk-produk barang jadi hasil dari produksi anggota koperasi Intako. Kemudian ada unit satu lagi, yaitu unit penjualan bahan baku. Jadi kita juga menyediakan bahan-bahan baku untuk anggota koperasi Intako dan masyarakat perajin Tanggulangin dalam rangka untuk memenuhi produksinya. Mempunyai koperasi simpan pinjam untuk memenuhi kebutuhan modal bagi para perajin dan anggota koperasi Intako. Atau produk Tanggulangin ini sebenarnya sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Terbukti sampai dengan hari ini kita masih bekerja sama dengan Yamaha Musik Jepang. Kita yang menyediakan casing alat musik. Kemudian mereka yang mendistribusikan ke berbagai negara, diantaranya ke Amerika, ke Eropa, Asia, dan lainnya. Namun, itu dulu. Kini, pamor Tanggulangin tengah merosot. Pembeli yang datang tak lagi seramai 6 atau 7 tahun yang lalu. Pesanan yang mengalir dari berbagai daerah di tanah air juga tak sederas dahulu. Apa penyebabnya? Ada yang menuding serbuan produk impor khususnya dari Cina sebagai penyebabnya. Tapi perajin di Tanggulangin menapik hal itu. Mereka lebih menyoroti soal pemberitaan mengenai luberan lumpur lapindo. Pemberitaan lumpur lapindo menimbulkan persepsi bahwa kawasan sentra pembuat tas dan kulit yang sudah eksis sejak tahun 1950-an ini telah tenggelam. Ini lantaran ada perumahan memakai nama Tanggulangin diberitakan telah tenggelam. Padahal perumahan itu berjarak 5 km dari kawasan sentra pembuat tas dan koper Tanggulangin. Ya terus terang memang dengan dampaknya lapindo itu banyak sekali lah. Penurunannya itu bukan drastis lagi, istilahnya itu ya terjun bebas. Karena apa? Dari situ karena banyak media cetak atau media elektronik yang menggembuskan, istilahnya itu memberitakan itu ya kadang-kadang simpang siur tidak jelas. Dengan adanya pemberitaan-pemberitaan itulah orang di luar daerah atau luar Jawa, bahkan luar negeri pun, itu dianggap kerajinan di Tanggulangin ini sudah karem dengan lumpur itu, jadi sudah kecelup lumpur. Untuk pinjaman dari bank selama ini sebelum luapan lumpur lapindo ini lancar-lancar saja dan tidak ada kendala, tetapi setelah kejadian lumpur lapindo ada memang beberapa dari para perajin itu karena kondisi usaha yang setelah terjadinya lumpur lapindo itu menurun, akhirnya berpengaruh terhadap perkembangan keuangan atau pinjaman pada bank. Bagi perajin di Tanggulangin, pemberitaan lumpur lapindo yang keliru itu telah membuat mereka sudah jatuh tertimpa tangga. Pasalnya, sebelum kejadian lumpur lapindo, para perajin kulit di Tanggulangin sudah dipusingkan dengan lonjakan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak, dan juga tarif dasar listrik.
Semua masalah itu menggenapi masalah klasik yang sudah lama menjadi beban perajin kulit di tanah air, tidak hanya di Tanggulangin. Sudah sejak lama, para perajin kesulitan mendapatkan kulit kualitas terbaik. Pasalnya, kulit-kulit kualitas terbaik lebih diutamakan diekspor ke luar negeri. Ketersediaan aksesori pendukung yang masih jauh dari yang diharapkan, terutama dari sisi model dan kualitasnya. Cara pembuatannya masih banyak yang tradisional. Mesin yang dipergunakan juga sudah ketinggalan zaman. Tak mengejutkan jika banyak perajin yang gulung tikar. Yang masih bertahan melakukan berbagai upaya. Dari mulai menerima pesanan yang bisa diberi nama pemesan, membuat produk dari kulit imitasi, hingga mengikuti berbagai program promosi di berbagai daerah. Jadi permasalahan Koperasi Intaco Industri Tas dan Koper di Tanggulangin ini diantaranya adalah kita masih mengimport aksesoris produk. Ini karena di Indonesia belum mampu menyediakan, atau pabrikan di Indonesia belum mampu menyediakan aksesoris tersebut, sehingga aksesoris itu harus kita datangkan dari luar negeri atau import. Berbagai upaya itu memang bisa membuat perajin kulit di Tanggulangin bertahan. Tapi tentu saja keinginan perajin kulit di kawasan ini tak sekedar bertahan. Mereka ingin kembali seperti pada masa jayanya. Pembeli ramai berdatangan. Pesanan mengalir dari berbagai penjuru daerah di tanah air. Mungkinkah harapan itu terwujud?